Kalau kita ngomongin Timur Tengah, pasti nggak jauh-jauh dari dua nama ini, Arab Saudi dan Iran. Keduanya sama-sama negara Islam yang besar, kuat, tapi kok kayaknya musuhan terus ya? Nah, di sini kita bakal coba bongkar, apa sih sebenarnya yang bikin mereka jadi rival berat? Jadi, pertanyaannya kenapa sih mereka bisa jadi rival? Mungkin jawaban yang pertama kali muncul di kepala kita itu soal agama kan? Tapi, eits, tunggu dulu. Ceritanya ternyata jauh lebih kompleks dan berlapis dari itu. Oke, kita mulai dari jawaban yang paling sering kita dengar, perbedaan aliran. Gampangnya gini, Arab Saudi itu pusatnya Islam Sunni, kiblat umat Muslim, Mekah ada di sana. Nah, di sisi lain, Iran itu jadi benteng utamanya Islam Syiah. Perbedaan ini memang mendasar banget, dan ya ini jadi fondasi awal persaingan mereka. Membahas soal Sunni Syiah ini emang gampang banget buat dicerna kan? Tapi kalau kita cuma berhenti sampai di situ, wah, kita cuma ngelihat ujungnya doang. Ini tuh ibarat puncak gunung es. Di bawahnya masih banyak banget yang tersembunyi. Jadi ini bukan cuma soal teologi, ini baru lapisan pertamanya. Jadi perpecahan teologis yang usianya udah ratusan tahun ini, di zaman modern sekarang, sering banget dijadiin alasan politik. Identitas Sunni atau Syiah itu dipakai buat cari temen, cari sekutu, buat ngumpulin dukungan. Ujung-ujungnya, perbedaan keyakinan ini malah jadi semacam alat buat rebutan pengaruh di Timur Tengah. Oke, sekarang kita coba kupas lapisan kedua. Kalau kita geser sedikit dari narasi agama, kita bakal nemuin pertarungan yang jauh lebih praktis, lebih pragmatis. Apa itu? Perebutan kekuasaan. Ini soal siapa yang paling berhak jadi bos di salah satu kawasan paling strategis di dunia. Betul, ini tuh soal rebutan mahkota kepemimpinan. Dua-duanya, baik Riyadh maupun Teheran, sama-sama ngerasa paling pantas jadi pemimpin dan suara utama dunia Islam. Jadi mereka bukan cuma bersaing biasa, mereka itu benar-benar berebut pengaruh, berebut siapa yang didengarin sama negara-negara lain, dan siapa yang paling dominan di kawasan itu. Dan perebutan pengaruh ini nggak cuma sebatas omongan diplomasi di meja rapat loh, ini pertarungan nyata yang terjadi di negara lain. Coba aja kita lihat kasus di Yaman, Suriah, atau Lebanon. Di sana, Arab Saudi dan Iran itu sama-sama mendukung pihak yang saling perang. Nah, inilah yang sering disebut perang proksi. Mereka nggak perang langsung, tapi lewat tangan orang lain. Nah, kalau kita cari satu momen yang jadi game changer-nya, ini dia jawabannya. Revolusi Iran tahun 1979. Percaya deh, peristiwa ini nggak cuma mengubah Iran selamanya, tapi juga seolah-olah menulis ulang semua aturan main di Timur Tengah. Terutama hubungan mereka dengan Arab Saudi. Kalian mungkin nggak nyangka, tapi sebelum tahun 1979 itu, hubungan mereka tuh sebenarnya adem ayem aja, relatif stabil. Tapi revolusi itu mengubah semuanya. Iran yang tadinya monarki, tiba-tiba jadi republik Islam teokratis yang punya misi mengekspor revolusinya. Buat kerajaan Arab Saudi, ideologi kayak gini jelas ancaman langsung. Sejak saat itu, hubungan yang tadinya baik-baik aja langsung berubah jadi permusuhan. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang paling luar tapi nggak kalah penting, geopolitik dan ekonomi. Soalnya persaingan mereka ini nggak terjadi di ruang hampa kan? Ada pemain-pemain besar lain dan juga soal duit, soal sumber daya yang ikut memanaskan suasana. Di sini perbedaannya kelihatan kontras banget. Arab Saudi itu udah dari lama jadi sekutu utamanya Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebaliknya, Iran sejak revolusi 1979 itu secara belak-belakan memposisikan diri sebagai anti Barat. Nah, pilihan teman yang beda ini, ya otomatis menempatkan mereka di kubu yang berseberangan di panggung dunia. Dan tentu saja, jangan lupakan minyak. Keduanya ini kan raksasa energi dunia. Jadi persaingan mereka itu bukan cuma soal politik, tapi juga soal siapa yang lebih punya kuasa buat ngatur harga dan pasokan minyak global. Di dunia geopolitik, siapa yang mengontrol energi, dialah yang punya kekuatan. Oke, jadi setelah kita bongkar semua lapisannya tadi, polanya mulai kelihatan kan? Poin paling pentingnya adalah, kalau kita menyimpulkan konflik ini cuma gara-gara agama, wah itu kesalahan besar. Terlalu menyederhanakan masalah. Intinya, rivalitas ini tuh ditopang sama 4 pilar utama yang saling nyambung. Pertama, perbedaan agama yang udah ada dari dulu. Kedua, perebutan kekuasaan yang sifatnya lebih modern dan pragmatis. Ketiga, momen krusial revolusi Iran. Dan keempat, kepentingan geopolitik dan aliansi global yang saling bertentangan. Nah, karena saking rumitnya, banyak pakar yang akhirnya pakai satu istilah yang kayaknya pas banget buat ngegambarin ini. Perang dingin Timur Tengah. Kenapa? Ya karena mirip banget sama Amerika Serikat dan Uni Soviet dulu. Mereka jarang banget berantem secara langsung, satu lawan satu. Tapi mereka bertarung lewat negara lain, lewat perang informasi, dan adu kuat pengaruh buat jadi yang nomor satu di kawasan itu.
Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Dengan akar konflik yang sedalam ini, campur aduk antara keyakinan, kekuasaan, sejarah, dan politik global, apa rivalitas yang udah membara kayak gini bisa benar-benar selesai suatu saat nanti? Ini pertanyaan yang jawabannya mungkin akan menentukan masa depan seluruh Timur Tengah.